Halo guys, gimana kabar kalian? Ya, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama Mimin di Coffee Film. Oke guys, di video kali ini Mimin akan kembali merangkum sebuah film yang bertema samurai Jepang berjudul 47 Ronin. Ronin sendiri mempunyai arti samurai yang kehilangan tuannya pada zaman feodal Jepang. Bercerita tentang 47 samurai yang dipimpin oleh Oishi. Mereka menjadi Ronin setelah Asano, tuannya, melakukan seppuku atas perintah Shogun. Asano dihukum atas penyerangan yang dilakukannya kepada Kira ketika tidur, yang sebenarnya dia sedang dalam pengaruh sihir. Oishi berniat membalaskan dendam tuannya itu meski dilarang oleh Shogun sendiri. Mampukah dia dan anak buahnya membalas dendam? Langsung saja kita mulai ceritanya. Film ini dimulai ketika masa feodal Jepang, karena di sana masih diselimuti berbagai misteri. Di setiap provinsi bermusuhan yang mana dipimpin oleh seorang shogun yang secara mutlak. Keamanan di sana dijaga oleh para samurai. Apabila samurai gagal melindungi tuannya, maka dia akan malu dan menjadi seorang Ronin. Dengan mengetahui kisah 47 Ronin ini, sama dengan mengetahui seluruh kisah Jepang. Kisah ini diawali oleh seorang anak laki-laki yang datang ke Ako. Tidak diketahui bagaimana cara dia ke sana. Ada yang menyebutnya sebagai siluman yang dibesarkan oleh Tengo, iblis hutan yang telah mengajarkan bertarung dan membunuh. Terlihat seorang samurai bernama Oishi mendatangi anak itu yang terjatuh di selokan. Sebuah tanda yang dibuat iblis terdapat di kepala anak itu. Oishi menenggelamkan kepala Kai. Kai mencabut pedang Oishi dan mengarahkan ke lehernya, tapi dia pingsan kembali. Asano melarang Oishi yang hendak membunuhnya. Dia membawa Kai ke Ako dan hendak menyelamatkannya. Dia melihat sesuatu dari anak itu yang tidak dilihat oleh Oishi. Asano mengizinkan hidup bersama mereka, tapi para samurai menganggap kedatangannya akan membawa malapetaka. Mika, anak Asano, melihat Kai sebagai orang yang baik, dan Kai berniat untuk membalas cintanya. Berganti berpuluh tahun kemudian, Kai terlihat sedang menganalisa jejak hewan buas yang akan diburu olai Asano dan para samurai. Terlihat hewan itu datang ke arah mereka dengan cepat. Asano pun memerintahkan Oishi untuk membunuhnya. Mereka semua mengejar hewan itu termasuk Kai. Hewan itu menyeret seekor kuda. Para samurai pun memburunya, tapi hewan itu kembali masuk ke dalam hutan. Dan seorang samurai yang mengejarnya, dia terjatuh dari kudanya. Hewan itu berbalik arah menuju Yasuno. Kai yang berada di sana, dia melihat pedang Yasuno. Ketika hewan itu mendekat, Kai menusukkan pedang ke leher bagian bawah dan membuat hewan itu mati. Yasuno yang selamat berkata kepada Kai, kalau dia lebih baik mati dibunuh hewan itu daripada diselamatkan olehnya. Asano dan para samurai pun mendatangi mereka. Ia mengatakan kalau sekarang mereka bisa menyambut Shogun tanpa rasa takut. Oishi memotong tanduk itu dan menyerahkannya kepada Asano. Mereka semua mengira kalau Yasuno yang membunuh hewan itu. Kai melihat siluman rubah putih dengan mata biru dan coklat. Berganti ke Nagato. Kira, pemimpin di sana, menyuruh semua orang untuk keluar ruangan. Terlihat siluman rubah itu berubah menjadi seorang perempuan dan mendatangi Kira. Kira menanyakan apakah Asano masih hidup, dan siluman itu pun mengiyakannya. Berpindah ke Ako. Di sana Mika tengah mempersiapkan turnamen Shogun. Chikara datang dan mengatakan kalau para samurai telah kembali dari perburuan. Mika mendatangi ayahnya. Dia mencari Kai. Di dalam rumah, Asano menanyakan ke siapa tentang kedatangan Shogun.
Mika sudah menyiapkan semuanya termasuk memasang tanda di jalan. Di rumah Oishi, dia disambut oleh istrinya. Anaknya, Chikara, terlihat berlatih di halaman, sedangkan Kai berada di dalam rumahnya di tengah hutan. Mika pergi mendatangi Kai. Dia melihat Kai yang terluka dan mengobatinya. Mika mengatakan kalau dia melihat Yasuno yang malu ketika para samurai memujinya. Kai menyuruh Mika untuk pergi dari sana karena tempatnya tidak pantas untuk tuan putri. Malam hari berikutnya, Shogun datang ke Akko. Kai melihat siluman rubah itu berada di antara selir yang datang. Ia pergi menemui Oishi dan menceritakan tentang apa yang dilihatnya. Sayangnya, Oishi tidak mempercayai Kai. Ia mengatakan kalau Kai hanya tersihir oleh wanita cantik. Pagi harinya, Kira pemimpin Nagato datang ke Akko. Kira mengatakan kepada Asano kalau tidak sabar dengan turnamennya. Ia meminta Mika untuk duduk bersama. Upacara pembukaan turnamen pun dimulai. Yasuno yang menunggu di tempat lain, dia didatangi oleh rubah putih. Setelah upacara pembukaan selesai, hal berikutnya adalah sparring antar samurai. Terlihat samurai milik Kira mempunyai tubuh yang besar masuk ke dalam arena. Sedangkan Yasuno yang akan menjadi lawan tandingnya belum muncul. Chikara mendatangi Yasuno yang ternyata dia sedang terkapar. Kai melihat Yasuno dan dia mengatakan kepada Chikara kalau dia terkena sihir. Kai pun meminta Chikara untuk memanggil ayahnya. Tapi Chikara mengatakan kalau waktunya sudah tidak akan cukup. Kalau aku tidak mengeluarkan petarung, maka akan menjadi satu hal yang memalukan. Dan hanya seorang samurai yang bisa bertarung. Di arena, Shogun yang menunggu terlalu lama pun memerintahkan untuk menghentikannya. Untungnya petarung dari Akko datang dan masuk ke dalam arena. Di pihak Akko, beberapa kali petarungnya mengalami serangan, hingga akhirnya topengnya terlepas yang ternyata ini adalah Kai. Shogun yang melihat hal itu menghentikan pertandingan dan pergi mendatangi Kai. Dia mengatakan kalau Kai bukanlah samurai dan memerintahkan petarung Kira untuk membunuhnya. Tapi Mika datang untuk mencegahnya. Asano pun meminta ampunan. Shogun memerintahkan untuk melucuti baju perang dan Kai dihukum dipukul. Dia dipukuli oleh anak buah Oishi beberapa kali hingga akhirnya terjatuh. Ayahnya pun marah kepada Mika dan masuk ke dalam kamarnya. Malam harinya, siluman itu mengatakan kepada Kira kalau ini saat yang tepat untuk merebut Akko karena pikiran Asano yang sedang kacau. Seperti yang mereka rencanakan, siluman itu ternyata mengambil sesuatu dari darah Kira dan menjadi sebuah laba-laba. Dia pergi ke kamar Asano dan menaruh laba-laba itu di mulutnya. Asano terbangun dan dia mendengar Mika memanggilnya. Asano melihat Mika yang sedang diperkosa oleh Kira. Dia menyayatkan pedang ke punggung Kira. Terjadi keributan di sana. Asano yang kerasukan pun berusaha disadarkan oleh Oishi dan Mika. Di pagi harinya, Asano menghadap ke Shogun. Shogun memberikan hukuman mati karena telah menyerang tamu dan mempermalukan Akko. Untuk mengembalikan namanya dan nama desanya, maka Asano dipersilakan untuk sepupu. Sebelum melakukan sepupu, dia memberikan wejangan dan menyuruh Oishi untuk menjaga Mika dan Akko. Siang harinya, sepupu dilakukan di depan Shogun, dan Oishi yang menjadi pengakhir penderitaan. Para samurai melakukan pembalasan, tapi tidak sekarang karena bisa jadi semua penduduk dibunuh. Di dalam rumah, Mika ditawari racun untuk bunuh diri, tapi dia menolak dan akan memperjuangkan Akko. Sebelum Shogun pergi dari Akko, Oishi menyerahkan pedang milik Asano. Mika meminta untuk memerintah di Akko, tapi Shogun mempunyai keputusan lain. Dia akan menyatukan Akko dan Nagato di bawah kepemimpinan Kira. Dan Mika akan menjadi istri Kira. Sedangkan Oishi dan samurai lainnya menjadi ronin. Mereka dilarang untuk balas dendam atas kematian Asano.
Shogun memberikan masa berkabung selama 1 tahun. Kira pun langsung memberi perintah dan mengusir semua samurai serta membuang Kai. Oishi dipenjara di bawah tanah. Setahun kemudian, Oishi dikembalikan ke keluarganya. Di sana, keluarga Oishi tinggal di sebuah desa terpencil. Ia mencari tahu semua info temannya serta keadaan Mika. Oishi meminta Chikara untuk menyiapkan kuda. Dia akan mencari Kai di Flooded karena Kai sudah dijual sebagai budak. Terlihat banyak sekali kapal yang ada di sana. Oishi masuk dan melihat Kai yang sedang bertarung. Ia pun melakukan pertarungan dengan Kai dan mengajak untuk menyelamatkan Mika. Kai pun menyetujuinya dan mereka berdua pun kabur dari sana. Dalam perjalanan, Oishi mengatakan kalau Kira punya 1000 pasukan dan dilindungi oleh sihir. Kai yang mendengar itu pun mengatakan kalau dia sudah pernah memberitahunya, tapi Oishi tidak percaya. Mereka semua pun mencari teman-temannya yang hilang. Sementara itu, di Nagato, seorang melaporkan kalau Kai pergi dari Flooded dan seorang samurai membantunya. Kira pun memerintahkan wanita siluman itu untuk membunuh Oishi. Oishi mendatangi para Ronin. Dia memberikan pernyataan akan melakukan balas dendam. Berhasil tidaknya, balas dendam mereka pasti akan mati. Karena walaupun mereka berhasil, mereka telah melanggar perintah Shogun. Yasuno pun mempertanyakan kenapa Kai ada di sana, sedangkan dia bukan samurai. Oishi kali ini membelanya. Mereka pun menyusun strategi dan akan menyerang Kira ketika Kira sedang berkunjung ke makam leluhurnya. Oishi mengutus seorang untuk mencari tahu info tentang Kira. Sisanya pergi untuk mengumpulkan senjata. Sesampainya di desa Wetsu, mereka mendapat desa itu sudah kosong dan dijaga oleh samurai Kira. Ya, terjadi pergelutan dan Kai berhasil membunuh semua samurai. Mereka melucuti semua senjata yang ada di samurai itu. Malam harinya, Kai berdiskusi dengan Oishi. Dia mengatakan kalau mereka bisa mendapatkan pedang di hutan Tengo karena dia pernah melihatnya. Mereka juga yang mengajari cara membunuh. Pagi harinya, mereka pergi ke hutan Tengo. Sementara itu, anak buah yang bertugas mencari informasi, dia tergoda oleh siluman rubah. Di hutan bambu, Kai dan para Ronin menelusuri jalan guna mencari pedang. Di sana diperlihatkan banyak arwah penasaran sepanjang jalan. Sampainya di mulut gua, Kai menyuruh hanya dirinya dan Oishi yang masuk. Sisanya menunggu di luar. Di dalam gua terdapat sebuah patung Buddha yang besar dan banyak orang yang sedang bersujud tidak bergerak. Kai mengatakan kepada Oishi, kalau apapun yang ia lihat jangan sampai menghunuskan pedangnya. Kai pergi meninggalkan Oishi dan masuk ke dalam. Di sana terlihat sebilah pedang dan bertemu dengan penjaga tempat itu. Kai meminta tolong untuk memberi mereka pedang. Penjaga itu mengatakan kalau Oishi menarik pedangnya, maka mereka semua yang ada di luar juga ikut mati. Di sana, Oishi melihat para anak buahnya masuk ke dalam Yasuno. Di sana, Oishi melihat para anak buahnya masuk ke dalam. Yasuno mencabut pedang dan terjadi pergelutan antara anak buah dan biksu yang sedang sujud. Mereka semua dibantai, sedangkan Kai berhasil mengambil pedang yang ada di sana. Oishi pun tersadar dan ternyata semua itu hanyalah ujian baginya. Mereka semua berhasil mendapatkan banyak pedang dan sebuah pedang yang sangat tajam. Di desa, mereka mendapatkan kabar dari mata-mata yang kembali bahwa Kira akan meninggalkan istananya malam ini. Mereka semua pun bersiap untuk berangkat. Chikara yang ingin ikut bertarung, dia dilarang oleh ayahnya. Sementara itu, di Nagato, Kira tengah bersiap untuk berdoa ke leluhurnya. Para Ronin mengendap-endap dan hendak melakukan penyerangan. Ketika sudah dekat, ternyata yang ada di sana bukanlah Kira, melainkan siluman rubah. Mata-mata itu sudah terkena sihir dan semua itu hanyalah jebakan. Oishi menyuruh pasukannya untuk mundur. Banyak pasukan yang mati di sana. Siluman itu pun membawakan pedang Oishi kepada Kira. Dia juga masuk ke dalam kamar Mika dan mengatakan kalau semuanya sudah mati. Siluman itu memprovokasi Mika untuk melakukan bunuh diri. Pasukan yang selamat dan terluka kembali ke desa. Bakso yang terluka terkena panah pun akhirnya meninggal.
Di luar rumah, Oishi menyesali perbuatannya dulu. Ketika Asano meninggal, dia tidak melakukan apa-apa. Kai mengatakan kepada Oishi kalau mereka masih punya kesempatan karena Kira menganggap mereka semua sudah mati. Pagi harinya, terlihat iring-iringan penghibur yang akan tampil di pernikahan Kira. Oishi dan Kai mencegatnya dan berniat untuk menyusup dengan berpura-pura sebagai penghibur. Yasuno berterima kasih kepada Kai karena dulu telah menyelamatkan nyawanya dan ia memberikan pedang kecil milik Pak Sung. Oishi melakukan sebuah deklarasi dan sebuah catatan yang dicap dengan darah yang bertuliskan tentang apa yang mereka lakukan. Sekarang jumlah mereka sudah 47. Malam harinya, para penghibur sudah sampai di Nagato. Kira dan Mika bersiap untuk merayakan pernikahan. Para Ronin juga bersiap untuk melakukan penyerangan. Ketika pertunjukannya dimulai, pasukan yang ada di luar mulai masuk satu persatu dan menghajar para penjaga hingga akhirnya penyamaran Oishi terbongkar. Terjadi perang di sana. Oishi dan Kai mengejar Kira dan Mika, sementara pasukan yang lain menghajar samurai yang ada di luar. Kai dan Oishi pun berpencar. Kai pergi mengejar Mika, sedangkan Kira yang lari dikejar oleh Oishi. Kai berhasil menemui Mika. Di sana, siluman wanita itu datang mendekat. Terjadi pertarungan antara keduanya. Siluman rubah itu berubah menjadi sosok naga putih. Tapi, Kai berhasil mengalahkannya dan membuat siluman itu mati. Sedangkan, Oishi menghajar Kira habis-habisan dan memenggal kepalanya. Ia membawa kepala Kira dan menghentikan pertarungan. Mereka semua pun kembali ke desa. Siang harinya, di Akko, Shogun mendatangi Oishi. Ia memarahi Oishi karena melakukan balas dendam. Oishi meminta kepada Shogun untuk anak buahnya mati secara terhormat. Ketika dia mempertimbangkan aksi mereka membalas pengkhianatan atas tuannya, Shogun mengabulkan mereka untuk mati dengan sepupu dan dikubur di dekat tuannya. Malam harinya, Kai berpamitan dengan Mika. Di hari berikutnya, mereka semua bersiap melakukan sepupu. Dia memberikan pengampunan pada Chikara dan tidak menghukum keturunan Oishi. Sepupu dilaksanakan dan mereka semua mati. Dan film pun selesai. Ya, itu tadi rangkuman singkat dari film 47 Ronin. Film ini terinspirasi dari kisah Ronin. Setiap tahun pada tanggal 14 Desember, semua orang di seluruh dunia mendatangi makam Ronin untuk menghormati mereka. Buat kalian yang punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.